Oke, dan nyala lagi ya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung selisih pusat, yang mana rumus yang akan digunakan itu untuk turunan pertama dan keduanya itu seperti ini. Ada kemiripan lah ya turunan kedua ini sama kayak yang diselisih mundur, cuma bedanya itu di F1 sama min 1-nya doang. Kenapa? Karena kita itu menghitung tengahan gitu. Jadi F min 1 buat di belakangnya dan F F min 1 itu buat ngitung yang ada di belakang dan F1-nya itu buat di depannya gitu loh. Berarti kami datanya itu kita perlu dua apa di belakang sama di depan. Ini karena cuma butuh F min 1 jadi tulis ketik aja 0,9 lalu masukin langsung ya kan, X tambah 0,1. Nah, ini dummy ini. Oke, langsung drag sampai ke 2. Nah, F min 1-nya kan ada 4, tapi kita butuh juga F1 itu buat ngitung bantu ngitung turunan pertama dan keduanya itu loh. Jadi langsung aja lah. Nah, ini diperlukan juga sih sama lihat yang di atas ini nih, min 1 ini. Oke, tanpa basa-basi langsung hitung aja fx-nya. Karena fx jadi hasilnya pasti sama kayak yang di ini. 0,8736 bla 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 itu yang di sisi maju sama mundur. Tapi kan kita ngitung ininya dulu ya. Bentar. Oke, x pangkat 3. X pangkat 3 ditutup kurung dibagi 3, tutup kurung lagi ditambah cos x pangkat 2 0,932 bla 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 0,932 4984 4984 sama ya, tinggal drag aja ke bawah sampai ke ini. Lupa. Nah, hasilnya sama ya kan, 08736356639 08736356639 sama gitu. Oke, langsung aja ke menghitung turunan pertama dan kedua ini yang dimulai dari 0 ya. Nah, kita nggak bakal ngitung dummy yang di atas ini sih, nggak bakal. Langsung F1 F1 ini F1 dikurangi F min 1. Oh, ini kan F0 nya ya sih ya, karena ada di 0 gitu, jadi F min 1 terus kurung. Nah, terus dibagi dalam kurung lagi 2 dikali ini. Oke. Di lock dulu ya. Hasilnya 0,679 bla bla bla. Hasilnya buat turunan pertamanya, setelahnya kita hitung turunan kedua. Untuk turunan kedua F1
Berarti yang ini menuju 9. F1 dikurangi dalam kurung lagi 2 dikali F0 2 dikali F0 ditambah F min 1 tutup kurung harus dibagi pangkat 2 pangkat 2. Ulangi lagi, F1 dikurangi 2 dikali F0 terus ditambah F min 1 dibagi 0 dibagi 0,1 atau H pangkat 2. Hasilnya 1,8086. Beda lagi nih masing-masing. Yang ini kan 76 sama 1,3312. Terus yang sisi mundur 0,58 dan 1,859. Kalau sisi tengahnya lebih ke nambah dikit, lebih ke nyari tengahnya sih ya. Oke, langsung aja drag sampai sini sih. Nah, blok dulu hasilnya. Oke, jadi hasil dari turunan pertama dan turunan kedua di mana xn-nya itu 2 adalah 6,975767367 untuk turunan pertama, dan untuk turunan keduanya 15,719771523. Oke, untuk kelemahan dan kelebihan dari selisih tengah ini, yang pertama karena selisih tengah itu sering digunakan dalam analisis numerik yang dapat memberikan perkiraan dengan akurasi baik dan kurang sensitif terhadap kesalahan pembulatan dibandingkan sisi maju. Itu kelebihannya. Namun kelemahannya itu mungkin tidak sebaik sisi maju dalam menangkap perubahan tajam dalam fungsi. Jadi dalam penggunaannya itu tergantung untuk akurasi mana yang diinginkan dan sifat fungsi yang sedang dianalisis gitu loh. Untuk masing-masing dari selisih maju, mundur, dan selisih tengah. Dan ya selisih tengah itu cenderung memberikan hasil yang lebih stabil dengan akurasi yang baik. Jadi ya tergantung sifat khusus analisis yang dilakukan sama tingkat akurasi yang diinginkannya. Itu tergantung kalian mau pakai selisih tengah, selisih mundur, atau selisih maju gitu. Hasilnya ya kalau selisih maju itu kan sensitif terhadap perubahan ya. Jadi tapi itu juga masalahnya juga ada masalah karena meskipun dia sensitif, tapi kalau increment yang digunakan itu sangat kecil, bisa aja hasilnya itu kayak tidak pasti gitu loh, nggak stabil. Sama kayak sisi mundur yang dimana kalau hasil incrementnya itu kecil, hasilnya juga tidak stabil. Tapi kelebihannya itu apa? Tapi kelebihannya itu ke lebih baik lah pokoknya, lebih baik dari sisi maju. Karena dapat mengambil perbedaan antara nilai fungsi pada suatu titik dan nilai suatu fungsi dari titik sebelumnya gitu. Jadi dia itu nggak selalu maju terus gitu. Ambil selisih lah pokoknya lah. Kalau selisih tengah
Dia kurang sensitif tapi stabil. Sisi tengah itu kurang sensitif dalam perubahan drastik, jadi tingkat akurasinya pun lebih ke mencari nilai stabilnya itu. Nyari nilai tengah lah pokoknya lah, sama kayak namanya pusat tengah gitu. Dan ya, terima kasih sudah memerhatikan sampai akhir. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata dan omongan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.